pagi. Di pagi yang cerah ini, mari kita memulai ibadah sekolah minggu GKI Immanuel. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, selama kami mendengarkan firman Tuhan dan kami akan memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, aku lagi merasa bahagia nih. Apakah teman-teman juga? Kita harus selalu merasa bahagia loh. Karena itu mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Teman-teman sudah merasa bahagia atau belum? Teman-teman, kita harus bahagia setiap hari ya, karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Hari Senin, hari Minggu, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Semua itu adalah harinya Tuhan. Karena itu, mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Musik. Karena Tuhan mempunyai semua hari, kita harus mau untuk mencintai Dia. Kita harus belajar untuk mencintai Dia dengan membaca Alkitab dan berbuat baik kepada orang lain. Karena itu, mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Musik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Iya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Iya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil Alkitabnya. Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam sekolah minggu online ini. Kita sedang membahas 10 perintah Allah. Ya, hari ini kita akan membahas hukum yang keempat. Kuduskanlah dan hormatilah hari Sabat, yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Lause akan membacakannya untuk kalian semua. Beginilah firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Berbahagialah kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami semua boleh belajar untuk menghormati hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan tetapkan bagi kami, supaya dalam satu minggu kami mengkhususkan satu hari untuk menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan, untuk berbuat baik, untuk memuliakan nama Tuhan secara khusus di dalam hidup kami. Berkatilah apa yang akan kami renungkan. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekalian, di dalam Alkitab kita ada satu istilah namanya hari Sabat. Ya, nah hari Sabat itu adalah satu hari yang ditentukan oleh Tuhan sendiri, supaya kita sebagai orang percaya tidak melakukan pekerjaan seperti yang kita baca tadi ya, tetapi kita berhenti dari pekerjaan kita sehari-hari, kita mengkhususkan hari itu untuk kita bersekutu dengan Tuhan ya. Kenapa hari ini penting? Yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah karena yang dikehendaki Tuhan sendiri dan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri ya. Kapan hari Sabat ditentukan? Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi ya. Tuhan menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Hari pertama Tuhan menciptakan alam semesta ya, langit dan bumi ini ya. Hari terakhir, hari ke-6 Tuhan menciptakan kita ya. Setelah Tuhan menciptakan dalam 5 hari yang lain itu binatang di laut, binatang di darat, binatang di udara, tumbuh-tumbuhan di ladang, tumbuh-tumbuhan di tempat-tempat di gunung, tumbuh-tumbuhan di dalam laut juga ya. Pada hari ke-6 Tuhan menjadikan manusia. Nah, firman Tuhan mengatakan setelah Tuhan bekerja 6 hari lamanya ya, di ayat 11 dikatakan lalu Tuhan berhenti bekerja dan Tuhan menikmati segala ciptaan ya. Nah, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka pergi ke Gunung Horeb, di Gunung Horeb itu Tuhan memberikan perintah kepada Musa, 10 perintah Allah. Tuhan memberikan peringatan akan hari Sabat ini di perintah yang keempat yang tadi sudah kita baca. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, jadi ingatlah, apa yang kita ingat? Ingatlah seperti Tuhan juga menikmati seluruh ciptaan, merasakan keindahannya pada hari yang ketujuh itu, demikianlah kita juga harusnya
menikmati segala kebaikan Tuhan. Pada hari yang ketujuh berhenti bekerja. Jangan sibuk bekerja cari uang terus, katanya begitu ya. Tapi berhenti. Nah, caranya bagaimana? Kita mesti beribadah. Nah, itu sebabnya kita hari Minggu seperti ini, bukan? Anak-anak semua duduk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita bersama-sama dengan papa, dengan mama, kita menyediakan satu hari ini secara khusus. Semuanya ke sekolah minggu, ke gereja. Kita apa? Kita mau menikmati hari Sabat, hari perhentian untuk Tuhan. Nah, hari itu diberikan Tuhan sebagai hukum yang keempat, artinya kita mesti mengikutinya, ya. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, nampaknya hari Sabat itu bukan lagi dinikmati seperti itu, ya. Nampaknya ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, mereka itu pada hari Sabat mungkin masih ada yang bekerja, ada yang macam-macam, sehingga kemudian setelah mereka tidak taat pada firman Tuhan dibuang ke Babel, waktu mereka kembali, maka kemudian dibuatlah peraturan pada hari Sabat. Betul-betul orang tidak boleh bekerja, ya, tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan apapun yang mereka berusaha mentaati perkataan itu, ya. Baik engkau maupun anakmu laki-laki, hambamu, bahkan hewanmu harus berhenti bekerja, ya. Bahkan Lause pernah dengar ada cerita, ya, orang Yahudi yang sungguh-sungguh itu katanya untuk menyalakan lampu itu, untuk nyetek saklar lampu itu hari Sabat tidak boleh. Jadi Sabtu itu mesti ceklekkan lampunya, dibiarin sepanjang hari Minggu itu menyala terus, ya. Nanti setelah hari Sabat lewat baru dimatiin lampunya. Gimana kalau lupa nyalain lampu? Wah, ada orang yang bilang itu dia akan menelpon tetangganya yang bukan orang Yahudi. Begitu, ya. Teman, datanglah ke rumahku. Kenapa? Tolong nyalain lampu. Wah, begitu, ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan apapun tidak boleh dikerjakan. Betulkah begitu? Nah, anak-anak, ternyata tidak begitu, ya. Di dalam Matius pasal yang ke-12, kita mendapati dua hal yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai hari Sabat, ya, dari peristiwa yang Tuhan Yesus alami. Yang pertama, dikatakan dalam pasal 12 ayat yang pertama, pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, ya. Nah, ternyata gandum itu bisa dimakan langsung, ya. Anak-anak, Lause pernah lihat satu tradisi di Israel, ya. Diceritakan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu pergi di ladang gandum dan mereka melihat bulir gandum. Apa yang dilakukan? Mereka memetik beberapa bulir gandum seperti padi begitu, kemudian digosok dengan tangan seperti ini. Nah, digosok begini, ya. Nah, digosok, kalau digosok bagaimana? Nah, itu kulitnya lepas, kruk kayak kita kalau makan kacang, ya. Kulit kacang yang halus itu kalau digini-giniin jatuh semua kan? Nah, tinggal kacangnya, bukan? Nah, lalu gandum yang sudah tinggal isinya itu dimakan gitu, ya. Katanya enak, ya. Katanya enak, ya. Nah, itu yang dilakukan murid-murid. Kenapa? Karena mereka lapar, ya. Nah, ketika itulah orang Farisi yang melihat itu berkata, lihat, murid-muridmu itu melanggar peraturan. Mereka sudah bekerja. Nah, bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus menjawab, dulu Raja Daud itu suatu kali pernah lapar. Waktu dia lapar, dia datang ke rumah Tuhan, bertemu dengan imam. Dia bilang, berikan saya makan, saya lapar. Imam bilang, saya tidak punya roti, gitu, ya, kecuali roti sajian di bait Allah. Nah, anak-anak, roti sajian di bait Allah itu dibawa orang Israel setiap pagi untuk dipersembahkan pada Tuhan, gitu, ya, ditaruh di piring begitu. Nanti pagi hari yang berikutnya diganti dengan yang baru, ya. Roti yang lama yang masih bagus itu kemudian diberikan pada imam untuk
makan. Yang boleh makan cuma imam. Tetapi ketika Raja Daud itu lapar, imam itu berkata, ini ada roti sajian, makanlah. Dan Daud makan dari roti sajian itu. Dan Tuhan marah enggak? Enggak. Ya, kenapa? Karena memang Daud perlu makan. Gitu ya. Jadi artinya apa? Sekalipun itu hari Sabat, kita tetap boleh melakukan apa yang harus kita lakukan. Tetap boleh masak, tetap boleh makan, karena itu keperluan untuk kesehatan kita. Ya. Dan berikutnya Tuhan Yesus kemudian bertemu dengan seorang yang sebelah tangannya, tidak tahu kiri atau kanan, itu lumpuh, ya, lumpuh, tidak bisa bergerak gitu. Dan kemudian Tuhan Yesus merasa kasihan. Nah kemudian dia tanya kepada orang Farisi itu, boleh enggak kalau menyembuhkan orang sakit ini? Gitu. Mereka enggak bisa jawab. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu punya seekor domba, ya, dombamu kecemplung sumur, gitu. Pada hari Sabat, kamu tolong enggak dombamu itu? Kamu tolong bukan? Iya, ya, orang Farisi bilang, iya ditolong. Apalagi orang ini, dia adalah manusia, ya, dia adalah anak Allah, orang Yahudi, umat Tuhan. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu, ya. Jadi boleh enggak melakukan sesuatu pada hari Sabat? Tuhan Yesus menunjukkan boleh, yaitu tindakan untuk menunjukkan belas kasihan, untuk menolong orang. Nah, adik-adik sekalian, jadi bagaimana kita menghayati perintah hukum yang keempat ini? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bagaimana kita mengingat dan menguduskan hari Sabat? Nah, kalau saya bilang ya, yang pertama kita harus selalu ingat inilah harinya Tuhan, ya. Mari kita beribadah, mari kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memakai waktu berhenti dari pekerjaan kita sehari-hari. Yang belajar berhenti belajar sebentar, yang bekerja berhenti bekerja sebentar, ya. Jangan main gadget dulu. Mari kita beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apa kita tidak boleh bekerja apapun juga? Boleh, yaitu bekerja yang memuliakan nama Tuhan. Apa itu yang memuliakan nama Tuhan? Yaitu pekerjaan yang buat hidup kita sehat. Ya, boleh enggak makan? Boleh. Boleh enggak sama-sama keluarga pergi ke restoran, makan, menikmati makanan yang dari Tuhan? Boleh. Ya, kita enggak boleh karena menguduskan hari Sabat sampai kita sakit. Nah, itu maka Tuhan enggak berkenan. Itu enggak membuat kita senang, ya, enggak menikmati. Yang kedua, kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menolong sesama, ya, yang menunjukkan belas kasihan Tuhan, ya. Karena kita ingat akan kebaikan Tuhan, mari pada hari Sabat kita berbuat baik, ya. Boleh enggak seorang dokter itu menyembuhkan pasien pada hari Minggu? Boleh, ya. Boleh enggak kita menolong orang yang sedang sakit, mengantarkannya ke dokter pada hari Minggu? Boleh, ya. Boleh enggak kita pergi panti asuhan pada hari Minggu untuk menolong orang-orang miskin? Boleh. Ya, Tuhan mau kita menghormati hari Sabat itu dalam arti kita memakai hari itu untuk menikmatinya bersama Tuhan dan untuk memakainya memuliakan nama Tuhan, menceritakan kasih Tuhan, membawa kebaikan pada sesama kita. Ya, karena itu mari adik-adik, mari anak-anak semua, kita melakukan apa yang memuliakan Tuhan setiap hari Sabat. Kapan hari Sabat kita? Hari Sabat kita adalah hari Minggu, ya. Kalau pada orang Yahudi memang hari Sabat itu Sabtu, ya, Sabtu dari Sabat, ya, pada hari yang ke-7 itu, ya. Jadi hari Minggu itu sebenarnya hari pertama, gitu ya. Tetapi prinsipnya adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 11 itu. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya dan berhenti pada hari yang ke-7, ya. Jadi sisihkanlah, pakailah 1 hari, ya, untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, ya.
Kenapa kita hari Minggu melakukannya? Sebab kita mengingat itulah hari Tuhan Yesus bangkit. Ya, karena itu kita sekarang pada hari Minggu, pada hari yang pertama setiap minggu itu, kita memakai hari yang pertama itu lebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Tuhan kiranya memberkati kita dan biarlah kalian semakin rajin ke sekolah minggu, menikmati sekolah minggu, dan bersama dengan papa mama beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu untuk menghormati hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa supaya kami sungguh-sungguh menghormati hari Minggu, di mana kami mengambil waktu itu untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati Papa Mama, berkati anak-anak, berkati kami semua untuk menyediakan satu hari ini bagi Tuhan, mengerjakan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi sesama kami, karena kami membawa kebaikan Tuhan kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, terakhir anak-anak, Lause minta kalian menghafalkan Keluaran 20 ayat ke-8. Begini firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pendek bukan? Ayo kita baca sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, sekarang ditutup Alkitabnya ya. Kita sekarang menghafalkannya. Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sekarang anak-anak sendiri. Keluaran 20 ayat yang ke-8. Betul ya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah ini bukan cuma kita hafalkan, tapi mari kita lakukan dalam hidup kita. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, bisa dikirimkan melalui rekening di atas ini ya. Terima kasih. Satu Allah satu-satunya utama. Kejar cita-citaku, Disuruh cinta Allah. Hanya ibadah Allah. tiba